Izin record. Baik teman-teman rahimakumullah ya. Dan yang paling penting kita semuanya di sini adalah para pembelajar. Jadi bukan berarti saya di sini yang berkesempatan untuk menjadi pembicara, saya lebih baik dari Anda semua, saya lebih bisa daripada Antuna semua yang ada di sini, tidak. Ya, tidak. Jadi sama-sama pekerjaan kita sepanjang hayat adalah belajar dan mengajar, insya Allah. Maka kata Rasulullah, kun, jadilah kalian 4 golongan. Dan jangan pernah menjadi satu golongan. Apa itu? Yang pertama, jadilah al-alim. Orang yang berilmu. Alim itu artinya adalah orang yang berilmu. Kalau kita tidak bisa atau tidak mampu menjadi orang yang berilmu, jadilah yang kedua. Apa itu? Muta'alim. Orang yang belajar. Ya, penuntut ilmu. Jika tidak bisa kita menjadi yang kedua, maka jadilah yang ketiga. Apa itu? Mustami, pendengar di majelis-majelis ilmu. Kalau nggak bisa lagi kita menjadi pendengar, jadilah yang keempat. Apa itu? Muhibbin, orang yang mencintai majelis ilmu. Dan kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah ya menjelaskan, tapi jangan sampai kalian menjadi satu yang golongan. Apa itu? Mubtadi. Apa itu? Ahli bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu adalah mengada-adakan, menambah-nambahi, ya, alias beramal tanpa panduan ilmu. Itu adalah mubtadi, ahli bid'ah. Kenapa? Karena man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa beramal, barang siapa melakukan perbuatan di dalam kehidupannya, ya, tapi tidak ada landasan perintah atau larangan Allah di dalamnya, bahwa raddun, maka amal itu akan tertolak. Ya. Jadi pentingnya kita itu menjadi seorang yang berilmu, sehingga semua landasan dari perbuatan kita, amal kita itu berdasarkan kepada ilmu. Dan ini adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah. Ya, maka di sini diperlukan ya sebuah sikap ya di forum manapun saya berbicara. Insya Allah saya tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan, selalu mengingatkan bersama, termasuk ketika seorang pembicara itu berbicara, maka itu adalah sebuah reminder bagi dirinya sendiri. Dan yang paling punya tanggung jawab yang besar adalah yang menyampaikan, bukan yang mendengarkan. Karena Allah sangat membenci ya kepada orang-orang yang hanya mampu berbicara ya, tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjalani. Maka sebagai seorang pembelajar ada sikap dan sifat yang harus kita pegang teguh. Apa itu? Tawadu. Menjadi gelas kosong. Jadi Anda ketika ada di forum apapun dan Anda kebetulan menjadi audiens, maka sikap tawadu atau rendah hati selalu itu sangat diperlukan. Karena kalau tidak ya, maka nggak akan pernah bisa masuk apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara. Karena boleh jadi kita sudah merasa, alah aku udah tahu yang dia sampaikan, alah aku udah sering dengar tuh yang seperti itu. Nah, ya. Kalau sampai kemudian ya Anda datang kemari itu ya perasaan itu ada, percuma. Jadi harus dihilangkan. Maka biasanya saya punya ground rule gitu ya, biasanya saya sampaikan lewat slide bahwa di poin terakhir adalah jadilah gelas kosong. Ya. Karena kalau kita tidak menjadi gelas yang kosong, nggak akan pernah ada yang bisa masuk, percuma. Baik teman-teman, saya akan share screen ya, itu pembuka dari saya ya. Semoga yang sedikit ini bisa sama-sama mengingatkan kita ya. Live begin at 40, saya izin share screen ya.
Apakah sudah terlihat slide saya? Slide-nya apakah sudah tampil? Sudah ya? Sudah. Nah, Apakah Ya, back sound-nya terdengar sayup-sayup? Terdengar back sound? sedikit. nah, Sedikit ya? Tidak terdengar. Sedikit banget ya. Tapi Sedikit kedengeran. Agak Nggak jauh, ada. Bang. Oh iya. Bentar ya. Nggak apa-apa deh, sayup-sayup aja ya. Oh, Mbak Putri tidak mendengar suara. Sinyalnya mungkin ya. Yang lain jelas sepertinya. Apa-apa deh ya. Kita langsung aja deh. Nggak bisa. Iya, lanjut. Double ya? Enggak ya? Double nggak gambarnya? Enggak ya? Ya. Enggak Ya. usah dah. Di sini ada quotes yang perlu kita renungkan juga bersama. Jika kebaikan di dalam benak terus ditanamkan, jika ketenangan selalu menjadi pijakan, permasalahan yang datang akan surut dalam perjalanan, berganti menjadi genangan bahagia. Kemudian ini juga ada quote ya. Ketika kita menyampaikan kebenaran, maka kita akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Karena sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Ini adalah sebuah reaksi yang alamiah gitu ya. Karena memang tidak semua orang bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Maka sekalipun kita menyampaikan sebuah kebenaran, maka pasti akan menemui respon atau reaksi yang berbeda-beda. Di mana orang cerdas, dia pasti akan merenung. Bisa jadi dia akan tersinggung. Tapi setelah tersinggung dia berpikir. Setelah berpikir kemudian dia berubah ke arah kebaikan. Jadi tersinggung di depan, tapi endingnya adalah kebaikan. Dia mengikuti apa yang dia dengar, apa yang membuat dia tersinggung. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Sedangkan orang yang kedua, ketika dia merasa tersinggung, dia bukan merenung, ya, tapi dia tetap dengan tersinggungnya dan malah kemudian menjauh. Nah, ini adalah respon. Dan ini sebuah hal yang alamiah yang pasti akan kita alami ya sampai hari kiamat ya. Ini respon-respon seperti ini itu pasti. Ya. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ya. Life begin at 40. Ada apa sih sebenarnya dengan usia 40 tahun? Kenapa kemudian ya ada banyak. Masih jelas ya suara saya? Halo? Jelas. ya masih jelas. Masih jelas. Bagus. Kenapa sih kemudian ya usia 40 tahun ini menjadi sebuah perhatian khusus? Bahkan sampai ada seorang penulis dari Amerika yang bernama Walter B. Pitkin, ya, Walter B. Pitkin ya, dalam bukunya Life Begin at 40. Hidup itu dimulai pada umur 40 tahun. Dia menuliskan ya bahwa tingkat harapan hidup orang Amerika pada tahun 1880-an yang hanya mencapai usia 40 tahun kan telah berkembang menjadi lebih jauh lagi. Jadi dulu ya, di tahun-tahun sebelum 1900-an, usia 40 itu sudah terkategori sepuh, lanjut usia.
Jadi amat sangat sedikit orang yang bisa melampaui umur 40. Lebih dari itu sangat jarang. Dan kemudian fakta pada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu 19 berapa? 1918 ya, 1919, 20, 21 dan seterusnya. Ya, Perang Dunia Pertama dan depresi besar-besaran di Amerika Serikat pada tahun 1929 telah berlalu. Maka kemudian angka harapan hidup itu semakin tinggi sehingga usia 40 tahun tidak lagi dimasukkan sebagai usia yang lanjut. Begitu ya. Jadi sangat serius sekali, ini ada bukunya. Kalau misalnya teman-teman nanti punya kesempatan, mungkin menemukan buku aslinya, silahkan dibaca. Life Begin at 40. Hidup itu dimulai dari usia 40 tahun. Nah mungkin ya kita yang hadir di sini, ada yang belum mencapai 40 tahun, ada yang hampir, atau ada yang pas sekarang ini 40 tahun, atau bahkan ada yang lebih dari 40 tahun. Ada ya kira-kira ya? Ada di sini yang masih teenager ya, yang masih remaja, insya Allah ada. Ada beberapa remaja yang bergabung di dalam ruangan ini. Bu Mary, sudah mencapai 40 tahun Bu Mary? Lebih separuh. Hampir 5. Ya, siapa di sini yang hampir 40 tahun? Ada? Yang hampir 40 tahun? Iya. Ya. Hostnya ya, Mbak Prita HW, ini 39 tahun kemarin ya. Hampir. Nah, ini usia yang sangat krusial. Kenapa dikatakan krusial? Sangat penting. Karena ternyata Allah sendiri pun, di dalam Islam pun, Allah sudah notice ya, memperingatkan, memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang yang berusia 40 tahun. Kenapa? Ya, ada ayatnya. Kalau usia mungkin 20 tahun atau 60 tahun ya, atau mungkin 30 tahun tidak ada ayat khusus. Tetapi usia 40 tahun ini ada ayat di dalam Al-Qur'an yang khusus Allah sematkan menjadi sebuah perhatian yang khusus untuk kemudian kita perhatikan dengan sangat sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kenapa kira-kira? Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Islam, dari sisi pembahasan psikologi, ya dari sisi pembahasan psikologis, secara fisik orang yang memasuki usia 40 tahun sudah mencapai puncak kesempurnaan. Untuk kemudian ya, kalau grafik parabola dia sudah ada di titik puncak, kemudian akan mengalami penurunan. Ya, tulang rawan menjadi semakin sempurna dan akan menyempurnakan struktur tengkorak kepala sehingga mempengaruhi inti akal yang terletak di dalam otak. Ya, jadi sempurna, secara fisik kita sudah sempurna. Nggak ada lagi tulang-tulang rawan bagi orang yang sudah mencapai atau hampir ke usia 40. Berarti kalau sudah lewat dari 40 tahun, grafiknya akan menurun seperti grafik parabola. Ya, jadi mungkin tulang sudah mulai linu-linu gitu ya, udah mulai kena asam urat gitu ya, sendi-sendi udah mulai gimana rasanya gitu ya. Yang ngerasa ketawa deh kayaknya, udah mulai kena asam urat, kemudian apa namanya secara fisik mungkin rambut sudah mulai beruban, ya. Itu jangan disesali, ya itu merupakan sebuah pertanda bahwa kita itu sudah melewati masa puncak. Bagi yang belum, ya nggak ada ruginya membahas ini untuk kemudian lebih prepare, ya. Untuk kemudian lebih prepare mempersiapkan diri mumpung masih muda, banyak kesempatan. Bahkan dikatakan usia 40 tahun itu sebagai the second chance, ya kesempatan kedua. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa 40 tahun itu adalah lonceng kematian yang pertama. Lonceng kematian yang pertama. 60 tahun, lonceng kematian yang kedua. Jika kemudian kita bisa melampaui 60 tahun, maka ya kalau sampai kemudian Allah berikan bonus kepada kita, masuk usia ke-80 tahun, itu adalah lonceng kematian yang ketiga. Dan kata Rasulullah, amat sangat sedikit umatku yang bisa melampaui umur 60 sampai 70 tahun. Nanti ada hadisnya. Ya.
Jadi fisik kita sudah mulai berkurang, mulai sakit-sakitan, sering pusing, apalagi makan sembarangan, nggak ngejaga, ya. Sudah masuk usia 40 tahun tapi nggak ada perubahan pola makan dan pola hidup, ya. Yang kemudian itu bisa membuat vitalitas tubuh kita lebih terjaga, tetap aja nggak ada pola perbaikan, nggak ada perubahan dari sisi pola hidup, pola pikir gitu ya. Kemudian pola makan, waduh, alamat deh itu, ya. Dan kita harus menyadari sebelum itu terjadi. Ya. Kemudian dari sisi psikologi, dari sisi psikologi, ternyata usia 40 itu juga banyak orang insecure kalau nggak sampai kemudian depresi gitu ya. Kenapa? Karena dari sisi fisik itu sudah mulai berkurang. Mungkin yang dulunya langsing gitu ya, sekarang sudah ada benjolan di sana sini gitu ya. Ya mungkin sudah melebar gitu ya, tidak tumbuh ke atas tetapi ke samping. Itu justru kemudian banyak membuat orang akhirnya gelisah. Apalagi yang kemudian suaminya punya posisi, suaminya punya jabatan, ada keresahan tingkat lanjut. Apa itu? Ya, takut kemudian suaminya melirik wanita lain yang lebih muda. Takut untuk dipoligami. Ya, ini keresahan-keresahan yang melanda. Ini bukan kata saya, ini adalah hasil penelitian para psikologi. Kemudian yang ketiga, mereka juga punya keresahan, kekhawatiran, ketakutan. Mereka tidak mampu lagi bersaing dengan anak-anak muda, apalagi kalau di Indonesia gitu ya, bahwa usia 40 tahun, ya, usia 40 tahun itu sedikit sekali kesempatan untuk berkarir ya. Bahkan kalau kemudian kita ngelamar kerjaan di perusahaan atau di kantor, ya biasanya dibutuhkan misalnya ya karyawan usia sekian sampai sekian tuh maksimal biasanya 35 tahun. Jadi orang yang sudah mencapai usia kepala 4 gitu ya, itu udah nggak punya lagi kesempatan untuk melamar pekerjaan. Sementara kita saksikan di era sekuler kapitalis sekarang ini, biaya kehidupan, biaya hidup, ya biaya makan, sembako yang semakin meningkat, anak sekolah dan macam-macamnya itu tinggi. Maka ini menjadi sebuah keresahan yang luar biasa. Nah itu ya dari tinjauan ilmu psikologi. Nah kalau kita tadi perhatikan segala macam keresahan-keresahan dan segala macam gitu ya, ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita ya, di mana Allah kita tahu bahwa Allah adalah zat yang maha penyayang, yang maha mencintai hamba-hambanya. Dan bahkan kita tahu tidak ada yang lebih sayang, tidak ada yang lebih mencintai, tidak ada yang lebih memperdulikan kehidupan kita. Nggak ada yang bisa ngurusin kehidupan kita kecuali Allah. Nggak ada yang lebih cinta kepada diri kita selain Allah. Bahkan kita sendiri pun pemilik tubuh ini yang merasa memiliki raga ini, yang merasa kita punya kepintaran, kecerdasan, kecantikan, kedudukan, segala macam ya. Kemampuan untuk kemudian bekerja menghasilkan banyak duit, kita sendiri pun tidak mampu ya, menyayangi diri kita sebagaimana Allah mencintai dan menyayangi hamba-hambanya. Nah ini harus kita pegang. Karena kalau kita nggak ngerti ini, maka ketika kemudian kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang ada adalah kita cenderung menyalahkan takdir. Kenapa sih Allah gitu ya? Kenapa sih Allah kasih cobaan ini sama aku? Kenapa harus aku sih? Why me? Kenapa saya? Kenapa saya yang harus mengalami ini? Kenapa itu? Salah satu faktornya adalah karena kita nggak tahu. Bahkan kita belum kenal siapa Allah itu. Yang ngurusin kita. Yang tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita. Yang terus mengalirkan udara ke dalam ruangan kita. Sekalipun kita tengah bermaksiat di dalamnya. Mengkhianati Allah. Itu adalah Allah. Nah kalau kita nggak kenal, ya, mana mungkin kita percaya sama Allah. Kalau kita nggak percaya sama Allah, mana mungkin kita mau dalam tanda kutip menjalankan
apa-apa yang disuruh sama Allah. Gitu ya. Karena kita nggak tahu, kita nggak kenal, boro-boro gitu ya, kita mau percaya. Sama lah. Seperti kalau kita kemudian punya teman, atau kita punya karyawan baru, kita mau pergi ke luar kota, atau kita mau pergi ke luar negeri. Kita belum kenal betul siapa karyawan itu. Kita nggak akan mungkin mau menitipkan segala sesuatu yang kita anggap itu berharga. Termasuk kita nggak akan pernah mau menyerahkan urusan kita kepada dia. Karena kita nggak tahu itu siapa. Belum kenal betul. Begitu juga dengan kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa punya tawakal. Bagaimana kita bisa berserah. Bagaimana kita bisa mempercayakan urusan kita di tangan Allah, yakin Allah bakalan kasih pertolongan kepada kita. Kalau kita nggak kenal sama Allah, nggak akan mungkin, nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Siapa itu Allah? Maka yang ada adalah suudon terus, bersuudon, berburuk sangka, ya. Dan kita tidak mampu memahami di balik setiap ujian, cobaan, dan apapun yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita, karena kita nggak kenal. Ya. Jadi sebenarnya apapun ya, apapun yang kemudian kita lakukan, yang bisa menjaga konsistensi kita, yang bisa menjaga kita untuk istiqomah, untuk terus berada di track kebaikan dan kebenaran, itu ada dua. Ya, ada dua. Apa itu? Apapun itu ya, apapun yang mau kita lakukan, kalau kita pengen menjaga endurance, apa endurance ya? Stabilitas, tetap punya semangat, nggak kendor. Bolehlah los sekali-kali, tapi balik lagi. Dua hal yang bisa menjaga itu semua. Jadi kalau kita berbagi kebenaran, ya, berbagi kebaikan, kita pengen menjadi hidup kita itu adalah hidup yang bermanfaat buat banyak orang. Kita menjadi gardu epos, tahu gardu epos? Gardu energi positif, ya. Maka dua hal yang bisa menjaga konsistensi kita, yang bisa menjaga endurance kita, agar kita tetap istiqomah terus sampai kemudian husnul khotimah, maka dua hal yang kita perlukan. Satu, kita punya tujuan yang jelas. Mau apa? Apa yang kita tuju dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya cinta. Catat ya, dua hal ini. Yang satu, pertama, kita punya tujuan. Untuk apa saya lakukan ini? Dua, kita punya cinta. Karena cinta itulah kemudian yang akan menjaga ya stabilitas dan keistiqomahan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, cinta itu di atas segala-galanya. Kenapa? Karena orang berbuat itu di-drive ya, disetir, dikendalikan oleh pemahaman dia. Dan pemahaman cinta ini adalah yang mampu menjaga konsistensi kita dan keistiqomahan kita untuk terus bisa berbuat baik. Cinta kepada apa? Ini masalahnya, cinta yang apa? Cinta yang bagaimana? Yang kemudian harus kita punya. Ya tentunya kalau di dalam Islam sebagai seorang muslim, maka cinta yang tertinggi yang harus kita punya adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus di atas segala-galanya. Di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di atas kecintaan kita kepada keluarga kita. Di atas kecintaan kepada pekerjaan kita. Itu Allah dan Rasul-Nya. Silakan nanti dicek, buka surat At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ya wa ihwanukum dan seterusnya. Katakanlah, kata Allah. Kul in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian senangi untuk ditinggali, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, gitu. Jadi nggak boleh kita itu mencintai diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita di atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.
Nah, ini peringatan. Jadi kalau tadi saya menyatakan bahwa ada dua hal yang harus kita pelihara agar kita bisa istiqomah, ya konsistensi kita terjaga dalam melakukan apapun, endurance-nya tetap terjaga, maka dua hal. Tujuan harus jelas. Untuk apa? Untuk siapa kita persembahkan semuanya itu. Yang kemudian yang kedua harus ada cinta. Jadi kita itu berdakwah, kita melakukan syiar, kita menebar kebaikan, menjadi gardu epos, pengen menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, ya, menjadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, maka dua ini harus kita punya. Karena kalau kita nggak punya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita nggak punya cinta kepada sesama manusia, nggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan, apalagi kebenaran. Karena ada 3 layer, ya, saya katakan. Ada 3 layer. Ada kebaikan, ada keindahan, ada kebenaran. Yang paling tinggi nilainya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah segala sesuatu yang datang dari Islam. Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi kalau bukan dari Allah berarti bukan kebenaran. Kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Tapi kalau kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Iya. Jadi sebelum masuk ke sini, ya kita harus tahu ininya dulu, ya dasarnya, pondasinya. Kenapa kemudian ya kita percaya apa yang diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Termasuk pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang usia 40. Ternyata Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Ini ayatnya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf itu surat nomor 46. Ya, nomor suratnya 46, ayatnya ayat 15. Ini bunyinya. Bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami peringatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Telah mengandung ibunya dengan susah payah. Wawado'athu kurhan. Dan telah menyusuinya dengan susah payah juga. Wahamluhu wafisoluhu salasuna syahron. Ibunya itu telah mengandung sampai menyapihnya, menyusuinya ya selama 30 bulan. Jadi 6 bulan mengandung, 24 bulan menyusui. Kenapa kok 6 bulan? Kok dikatakan di sini 30? Karena ternyata yang paling muda melahirkan itu usia kandungan 6 bulan, itu sudah bisa lahir. Makanya di sini dikatakan ibunya telah mengandungnya, ya ini ya, mengandungnya, lihat kursor saya, dan kemudian menyapihnya sampai 30 bulan. Ya, maka di sini anjuran pertama yang Allah perintahkan kepada orang yang masuki usia 40 tahun adalah berterima kasih kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, yang telah menyusuinya dengan susah payah juga. Kalau digabung mengandung dan menyusui itu minimal 30 bulan. Hatta idza balago asyuddahu balago arba'ina sanatan, dan ketika dia sudah sampai pada umur yang dewasa dan umurnya mencapai arba'ina sanatan, mencapai 40 tahun, kemudian dia berkata, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya ini? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikanlah karunia kepadaku ya Allah agar aku mampu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala solihan tardohu, dan agar aku bisa beramal solih yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya. Dan tunjukkanlah, perbaikilah amal-amalku itu hingga sampai anak cucuku, keturunanku, dzurriyyati. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Sesungguhnya hanya kepadamu aku bertobat ya Allah, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Jadi muslim itu makna bahasanya adalah orang-orang yang berserah diri.
Ini doanya. Di sini terkandung makna yang sangat dalam, yang ini akan kita bahas. Ya. Bahwa memasuki usia 40 tahun ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kesempatan bisa mencapai umur 40 tahun. Ya. Maka di sini ya ketika memasuki usia ini berdoa, banyak berdoa. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku ya Allah hingga anak cucuku. Artinya apa? Apa yang aku lakukan ya Allah, ya, agar bisa mengalir terus kebaikan-kebaikan itu kepada anak cucuku, ya, kepada keturunan. Itu yang kita mohon sama Allah. Jadi nggak berhenti, kemudian berhenti kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi di sinilah pentingnya. Kenapa usia 40 tahun? Ini merupakan titik balik. Kalau orang mencapai usia 40 tahun, dia masih tidak mampu memperbaiki amalnya. Tetap aja dia kemudian nggak ada bedanya dengan usia mudanya yang kemudian banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Maka ini pertanda buruk. Di usia 40 kita masih belum bisa berbenah. Kita masih belum bisa melakukan amal-amal solih sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan. Ini merupakan sebuah pertanda yang tidak baik. Itu titik baliknya di sini. Ya. Bentar ya. Double nggak musiknya? Musiknya double nggak? Nggak. Musiknya double nggak? Enggak, cukup. Bentar ya. Saya off-kan dulu aja musiknya. Ya. Jadi ini tadi sarah dari ayat yang tadi kita baca, ada banyak pelajaran. Ini terjemahannya. Yang tadi Arabnya. Dan di sini hanya dipenggal dari doa itu ya. Rabbi auzi'ni an azkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan seterusnya. Kalau bisa ini kita rutinkan jadi doa harian di setiap habis sholat. Agar kita senantiasa ya, ingat. Agar kita senantiasa ingat permohonan-permohonan kita kepada Allah. Dan agar kita selalu bisa bersyukur atas apa yang sudah kemudian Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Usia 40. Jadi yang pertama, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita, terutama ibu. Ya. Mensyukuri nikmat. Ya. Yang tadi udah saya bacakan ya. Kemudian ini pelajaran yang pertama adalah perlu semakin banyak bersyukur. Kenapa? Yaitu tadi. Tidak semua orang diberikan kesempatan panjang usia sampai bisa mencapai 40 tahun atau bahkan melebihi. Jadi kalau ada teman-teman yang hadir di sini, yang sekarang sudah lebih dari 40 tahun, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Kenapa? Ya karena kita masih dihidupkan sampai detik ini, berarti Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Agar bisa kemudian menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat di masa muda dulu. Masa remaja kita mungkin yang jahil. Ya termasuk diri saya. Sama. Tidak ujuk-ujuk kemudian saya berbicara di sini. Ya saya mengalami masa remaja, masa muda yang cukup berliku. Yang tidak semuanya lurus. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Yang patut kita syukuri. Ya kita sudah lewat dari pandemi. Ya kan? Kita lewat dari pandemi, di mana di situ banyak jutaan orang yang kemudian tidak bisa bertahan dan mereka wafat. Ternyata kita masih diberikan selamat sama Allah. Kita masih bisa detik ini bertemu ya untuk bisa kemudian beramal solih. Dan kita mungkin
sudah mengalami banyak pencapaian di dalam kehidupan. Dan yang paling penting kita lakukan adalah jangan merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang, mungkin kita sudah bisa memiliki ya pernak-pernik kehidupan dunia yang itu didambakan oleh jutaan orang, bahkan miliaran orang yang hidup di atas muka bumi ini, yang mereka saling berebut untuk mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Dan mungkin itu Allah izinkan untuk kita raih. Maka ingat, itu bukan milik kita. Itu hanya titipan. Dan itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Itu harus kita ingat. Keluarga kita, suami kita, anak-anak yang kita cintai. Harta benda yang selama ini kita kumpulkan dengan berlelah dan bersusah payah. Dan kemudian kita berbangga atas itu, dan kemudian kita lupa siapa yang memberikan itu. Nah, itu jangan sampai. Jangan ada kemelekatan. Sering sekali saya sampaikan, di setiap apapun, di setiap momen apapun, saya berbicara, jangan ada kemelekatan. Maka sahabat Rasulullah mengatakan, letakkan dunia di dalam genggaman tanganmu, tapi jangan masukkan dunia ke dalam hatimu. Ya, kenapa? Karena kalau digenggam, ya seperti saya menggenggam tisu, maka ketika saya ingin melepaskan kapan saja, bisa. Tapi kalau itu dimasukkan di dalam hati, perlu effort, perlu upaya, minimal harus dioperasi hatinya. Ya, untuk mengambil benda yang kita masukkan ke dalam hati. Semakin banyak titipan Allah kepada kita, mungkin mobilnya banyak, rumahnya banyak, sawah ladangnya banyak, usahanya di mana-mana, perusahaannya banyak, jangan dianggap itu semakin ringan, tapi semakin berat. Semakin banyak yang Allah titipkan, maka semakin panjang pula hisab kita di hadapan Allah. Termasuk tubuh kita, kesehatan kita, umur kita, waktu kita, waktu-waktu luang kita. Ya, yang pertama, bersyukurlah. Jadi kalau ada yang kemudian merasa insecure, saya mah apa atuh gitu ya, saya nggak bisa apa-apa mbak, saya nggak bisa apa-apa ustadzah. Anda perlu pahami ini, bahwa setiap diri kita adalah masterpiece ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa kita ini adalah ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, yang bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Termasuk Allah sedang membanggakan kita di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena sekarang kita sedang berkumpul untuk yadkurunallah. Ya. Jadi orang yang berkumpul membicarakan Allah, mengkaji ilmu-ilmu agama, yang dengan begitu kemudian kita paham mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita dahulukan, mana yang boleh kita tunda, mana yang harus kita utamakan, mana yang boleh kita skip gitu ya, berdasarkan kepada agama. Ya, maka di situ Allah wadzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat. Ya. Kalau bahasa kita, Allah ya mention nih kepada malaikat, hai malaikat, lihatlah itu hamba-hambaku yang dulu kamu protes ketika aku ingin menciptakan mereka di atas muka bumi. Lihatlah mereka. Mereka sekarang sedang berkumpul karena kecintaan mereka kepadaku. Mereka sedang berkumpul untuk mengingatku. Yadkurunallah, dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikat. Maka kalau ada kita yang merasa insecure, sekali lagi ingat bahwa diri kita itu sangat berharga, bahwa kita ini adalah ciptaan yang terbaik, ya, yang Allah hadirkan di atas muka bumi kita. Kalau Anda pengen tahu harga Anda berapa, ya, maka lihatlah mata kita, paru-paru kita, ginjal kita, jantung kita, liver kita, pankreas kita, dan seluruh apapun yang Allah titipkan di dalam tubuh kita. Tidak akan mungkin kita itu mau menukarnya atau menjualnya, atau menukarnya bahkan dengan mobil yang paling mahal di dunia. Maka itu pertanda bahwa kita itu diberikan modal
Yang sebenarnya dengan modal itu kita itu cukup untuk kaya. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya nggak berharga, sebenarnya otot syukurnya itu letoy. Ya, nggak punya rasa syukur. Nggak punya rasa syukur. Gitu. Maka kalau kita nggak punya rasa syukur, jangan berharap Allah nambahin nikmat kita. Bersyukur aja kita nggak mampu. Kok mau ditambah nikmatnya? Enggak. Jadi yakin. Allah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur dulu. Kalau Anda belum mampu bersyukur, jangan berharap ya kita bisa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Walaupun mungkin secara dohir kita dapat pemasukan, usaha kita semakin berkembang, tapi tidak ada di dada kita itu perasaan qanaah. Yang ada kurang terus, ngeluh terus. Nah itu yang kemudian membuat dada kita itu sempit. Berarti kita sama Allah itu nggak dikasih ini nih, nggak dikasih kelapangan hati, nggak berkah berarti hidup kita. Walaupun kita berkelimpahan harta, ya, walaupun segala sesuatu kita tinggal pencet pakai satu jari, walaupun kita mau pergi kemana kita bisa kemudian pesan tiket pesawat dan seterusnya, tapi kita kehilangan rasa syukur. Yang ada adalah dada terasa sempit terus, tidak menemukan kedamaian hati. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur. Karena yang membuat hidup kita itu menderita. Bukan karena Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Tapi karena hilangnya rasa syukur. Maka inilah pentingnya kemudian tema kedua nanti adalah total grateful. Bagaimana kita itu bersyukur, sepenuh-penuhnya syukur. Termasuk kita bersyukur bisa mensyukuri setiap tetes nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak pernah keskip. Kita mampu memahami. Gitu loh. Kita mampu merasakan bahwa ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan kenikmatan itu adalah apa? Terletak di dalam ini. The internal state of mind. Dalam diri kita. Di lapangnya dada. Di qanaahnya kita menerima semua ketentuan yang Allah berikan. Ridho bil qalil. Ya. Kalau kemarin kita sempat membahas, ya saya pernah membahas tentang ciri orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah qanaah, ya, atau ridho bil qalil. Qanaah, menerima dengan puas terhadap pemberian Allah. Bisa menjaga rasa syukur dalam keadaan apapun. Itu anugerah luar biasa. Nggak semua orang punya ini. Ya, kemudian pelajaran yang kedua. Menjaga waktu agar semakin bernilai baik, jauh dari kesia-siaan. Kita optimalkan waktu yang Allah berikan. Ya, tidak lagi saatnya usia 40 ini adalah untuk bermain-main, apalagi bersia-sia. Ya, bermain-main dengan penuh kesia-siaan. Ya, kerjaannya cuma having fun, berhahihi ke sana kemari. Ya. Banyak komunitas, tapi apa gunanya komunitas itu? Banyak teman, banyak kerabat, ya, banyak kelompok gaul. Tapi apa gunanya semua itu jika kemudian kita tidak bisa mengajak teman-teman kita ke arah kebaikan? Apa gunanya? Bahkan teman-teman itu yang kalau kita berteman di dunia, tapi kita lupa untuk saling mengingatkan untuk kebaikan di jalan Allah, maka nanti akan saling berbantah-bantahan di hadapan Allah kelak di akhirat. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dan teman akrab pada hari itu satu dengan yang lainnya saling berbantah-bantahan, saling menuntut. Kenapa? Karena lupa tidak mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan. Ya. Jadi waktu itu adalah modal, waktu itu adalah perniagaan kita yang setiap saat itu berjalan argonya.
argonya. Jadi kalau kita naik taksi, ya kalau kita naik taksi walaupun kita turun ke Indomaret gitu kan, argonya kan terus jalan. Sama seperti umur kita, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, terus berjalan. Yang itu sebenarnya sebuah pertanda bahwa jatah usia kita semakin berkurang. Artinya apa? Kita semakin dekat kepada kematian. Maka menjaga waktu agar semakin bernilai baik jauh dari kesia-siaan, ini merupakan sebuah keharusan. Sudah cukup waktunya kita, sudah habis dulu waktu masa mudanya. Saatnya kita itu nggak bermain-main, tapi mengisi hidup kita, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, yang itu bisa mengkonversi seluruh apa yang kita lakukan menjadi pahala. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah pilih lingkungan hidup yang menghidupkan. Sama, ini saling berkaitan. Ya. Pilih circle-circle kebaikan yang itu akan menguatkan kita, yang akan mensupport kita untuk bisa lebih beramal solih. Ya, circle. Tahu ya circle-nya insya Allah ya, teman-teman ya. Circle pergaulan. Maka sebenarnya semakin kita dewasa, semakin kita bertambah tua maksud saya. Biasanya circle kita semakin sempit. Ya. Kalaupun kita tetap berhubungan atau berteman dengan teman-teman kita, maka kita harus bisa menarik mereka, ya, untuk lebih dekat kepada Allah. Apalagi usia sudah lewat dari 40 tahun. Ya. Kaki melangkah kemana, mata melihat apa, tangan digunakan untuk kegiatan apa, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka insya Allah teman-teman yang baik, circle yang baik, lingkungan hidup yang menghidupkan sangat kita butuhkan untuk support system, gitu ya, support system. Kemudian yang berikutnya, jangan malu apalagi berhenti belajar. Karena di dalam Islam tidak ada kata terlambat. Dan bahwa yang bisa mempengaruhi bagaimana, ya, cara pandang kita di dalam memahami kehidupan itu tidak lain adalah ilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat berbeda dalam mensikapi kehidupan. Sekali lagi bahwa ilmu, ya, itu kita perlukan. Kenapa? Karena hidup tidak hanya sekedar dijalani, tetapi harus diilmui. Ya, semuanya butuh ilmu, butuh informasi. Dan informasi itu adalah informasi yang benar. Dan tidak ada kebenaran selain yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali kisah-kisah di dalam Islam bahwa ada banyak ulama-ulama besar yang mereka, ya, salah satunya yang kemarin juga sempat saya ceritakan ketika sharing session PTC offline gitu ya. Salah satu ulama hadis yang menjadi salah satu guru dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, saya lupa siapa nama beliau, Syekh siapa gitu ya. Tuan siapa pokoknya tidak terkenal. Tidak terkenal tapi beliau menjadi guru, ya, maha guru. Belajar di usia 70 tahun. Saatnya yang qadarullah hanya punya kemampuan satu hari hanya bisa menghafal 3 kosakata. Bayangkan. Tapi karena semangatnya belajar, setiap hari beliau naik ke atas rumahnya, ya mungkin ada 2 lantai gitu ya. Kemudian mengulang-ulang pelajaran. Yang dipelajari hanya 3 kata. Diulang-ulang dengan kerasnya sampai kemudian suatu saat, ya, tetangganya itu demo. Tetangganya pergi. Wahai tuan, wahai syekh, gitu ya. Syekh itu kan sebutan untuk orang yang sudah tua. Wahai tuan syekh, siapa gitu ya namanya. Wahai syekh fulan, Anda itu kalau belajar jangan keras-keras. Kita itu sampai, ya, saya, menantu saya, anak saya, tetangga saya semuanya di sini sampai hafal pelajaran Anda. Gara-gara Anda belajarnya itu mengulang-ulang setiap malam, kenceng banget wahai syekh, gitu ya. Jadi sampai di demo sama tetangganya gara-gara kami sampai hafal itu pelajaran wahai syekh.
Tapi tetap ya, Syekh ini ya belajar terus setiap malam walaupun hanya 3 kosakata per hari. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai kemudian beliau menjadi seorang pakar hadis di usia 100 tahun lebih. Coba lihat bagaimana effortnya, bagaimana usahanya, kesungguhannya, kegigihannya, ya keistiqomahannya, walaupun diprotes gitu ya. Terus gitu kan, semangatnya itu nggak kendur. Tidak meletakkan susah dan senang di mulut orang lain, karena itu perkara kebaikan. Gitu ya. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, apalagi kemudian malu. Malu itu adalah salah satu mental block, menjadi mental block, salah satu mental block yang menghambat kita untuk bisa maju. Itu malu salah satunya. Ah malu ah, masa giliran ada begini saya ikutan gitu kan. Kemarin-kemarin pas waktu berbayar saya nggak ikut, sekarang giliran gratis saya ikut misalnya. Nggak usah ngapain gitu kan. Ngapain, sok atau gitu. Jangan malu, terus belajar. Cari dan datangi guru beserta majelis ilmu. Duduk tekun belajar, menjaga adab sebagai murid, penuh rasa hormat dan cinta kepada si pemilik ilmu. Ini kuncinya. Yang tadi sempat saya spill di depan. Tawadu. Kalau Anda ada di dalam sebuah forum apapun, maka hormati orang yang berbicara. Dengarkan sepenuh hati. Walaupun boleh jadi Anda lebih tahu daripada orang yang berbicara. Nah, itu tawadu. Dan menjadi orang yang tawadu itu susah. Susah, tapi bisa. Susah banget menjaga ketawaduan, menjaga sifat rendah hati, dan merasa kita itu nggak tahu apa-apa. Makanya kata Umar bin Khattab itu kan ilmu ada 3 tingkatan ya. Kalau kita baru belajar, maka kita masuk pada tingkatan yang pertama, tingkatan dasar. Jadi kalau orang yang baru belajar biasanya dia akan sombong. Berarti dia masih masuk level yang pertama. Tingkatan yang kedua, ya, kalau dia sudah masuk kepada level yang kedua, dia akan rendah hati. Dan tingkatan yang tertinggi, ketika dia semakin belajar, semakin banyak ilmu, maka dia semakin merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Berarti sudah high level, ya, high level itu. Kalau sudah kemudian kita sama kepingin belajar terus dan semakin belajar semakin merasa bahwa kita tidak tahu apa-apa. Berarti itu sudah masuk level yang ketiga. Makanya kalau orang baru belajar biasanya sombong. Jangan sampai. Semakin berisi, semakin meredup. Dan semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yang berikutnya, miliki kendali diri yang lebih kuat. Ya, ini ya, pentingnya kita punya ilmu olah hati, olah emosi. Nah, makanya ini kan ada pembahasan tersendiri tentang emosi. Ada emosi-emosi negatif. Nah, kita di umur 40 tahun ini, ya, bagi orang-orang yang sudah masuk usia 40 tahun atau bahkan mendekati atau bahkan yang lebih daripada itu, sudah bukan saatnya baperan. Baper yang kemudian emosional ya, reaksioner. Ada tersulut sedikit, marah misalnya. Nggak kemudian diendapkan dulu, ini kayaknya udah bukan saatnya. Sumbu pendek, tahu sumbu pendek ya? Jadi kalau misalnya ada sumbu nih, ya, kalau pendek kita sulut pakai api, cus, kan cepet tuh, cepet kebakar dan cepet habis. Itu sumbu pendek berarti. Kalau sumbunya panjang, kita sulut pakai api di satu sisi, nyampe-nya ke sini lama karena masih panjang sumbunya. Jadi tidak kemudian jiwa yang terpasung oleh nafsu rendah dan hina. Jadi nggak saatnya lagi deh kayaknya. Ya, yang dulunya suka marah-marah, reaksioner, ya suka baperan, apa dikit tersinggung, apa segala macam. Kayaknya kita harus berprogres deh. Kita harus berprogres dan berproses untuk kemudian bisa menekan emosi-emosi yang tidak perlu kemudian kita keluarkan. Saat itu juga ketika ada trigger, ketika ada pemicu. Nah ini, kendali diri yang lebih kuat. Ya.
Kemudian pelajaran berikutnya adalah saatnya kita melipat gandakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua kebiasaan buruk serta pembangkangan ya, terhadap Islam. Kenapa? Ini Imam At-Tabari saat menjelaskan ya, ditafsirkan ayat Al-Ahqaf ayat 15 ini, hal itu karena telah sempurna hujah Allah kepadanya dan telah berlangsung padanya kebodohan masa mudanya. Dan semestinya dia mengetahui kewajiban diri terhadap Allah dalam kebenaran dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mbak Jannah, mohon untuk di-mute tekniknya, Mbak. Ya, silakan dibantu co-host untuk mute bisa nggak? Ya. Banyak orang yang menghabiskan masa muda dalam hal yang not worth it, tidak bermanfaat, sebagian lagi malah terjerembab dalam kemaksiatan. Bila akalnya normal, imannya ada, maka usia 40 seperti yang tadi saya bilang adalah titik balik menuju ketaatan. Karena kemungkaran tak pernah memberikan kebahagiaan hakiki. Mbak Lama sama Mbak Jana. Ya. Di mute Mbak Jana, ini mic-nya, mikrofonnya. Bocor suaranya. Ada kali ini. Bentar ya, saya stop share. Jannah. Mbak Jannah. Ya. Nah, di sini ada juga pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Orang yang terbaik itu siapa ya Rasulullah? Maka yang terbaik adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang yang terburuk adalah orang yang Allah panjangkan umurnya tapi semakin buruk amalnya. Itu ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Jadi orang yang paling baik, yang panjang umurnya, baik amalnya. Yang paling buruk, panjang umurnya, buruk amalnya. Ada ya, soalnya kita jumpai ya. Makanya sering saya bilang bahwa tua itu pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Dewasa itu adalah pilihan. Karena tidak semua orang yang usia biologisnya sudah tua, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7 ya, yang kemudian seiring dengan pertambahan usia biologisnya, kemudian psikologisnya juga matang. Itu jarang sekali. Ya. Makanya banyak sekali saya katakan bahwa banyak anak kecil yang terjebak pada orang tua. Mbak Jana ini lagi ya, saya buka lagi mic-nya. Ya. Buka lagi ya, astagfirullah. Mbak Jana. Dimainin anaknya mungkin ya. Iya. Sebentar. Udah.
Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah pentingnya memiliki karya. Jadi di umur 40 tahun ya, maka sudah seharusnya kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ya, kalau istilah yang sering saya bilang itu adalah long legacy atau heritage ya, atau warisan. Nah, ini merupakan sebuah keharusan. Ya, entah itu kemudian di dalam sosial media kita ya. Mungkin rata-rata di sini punya sosmed, maka torehkanlah jejak-jejak kebaikan. Jejak-jejak digital yang itu akan memperpanjang usia amal solih kita. Kenapa? Karena orang yang paling beruntung itu menurut Ibnu Qudamah adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, tapi amalnya masih mengalir, pahalanya terus mengalir. Apa yang bisa terus mengalirkan pahala jika tidak karya? Maka di era yang sangat mendukung ini ya, di era digital, maka jejak-jejak kebaikan itu sangat mudah sekali kita torehkan. Ya. Dan salah satunya kalau di saya ya, kenapa kemudian channel YouTube saya yang kemudian setiap kajian itu saya di situ live streaming, itu adalah salah satu upaya ya yang bisa kemudian saya lakukan untuk memperpanjang usia amal solih yang suatu saat nanti ketika kita sudah berkalang tanah ribuan tahun, mudah-mudahan jejak-jejak kebaikan yang kita torehkan itu masih mampu ya mengalirkan pahala. Itulah disebut dengan pahala jariah. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan jejak-jejak keburukan. Jadi silahkan dilihat nanti dikoreksi di sosial medianya, apakah mungkin ada postingan-postingan kita ya yang itu kemudian berpotensi menjadi dosa jariah. Naudzubillah. Misal kita pernah berfoto ya dengan membuka aurat. Nah, itu jangan sampai ya disortir, coba ya disortir gitu agar nanti sepeninggal kita maka jejak digital kita tidak mengalirkan dosa jariah, tidak menjadi dosa jariah. Kalau bisa semuanya itu menjadi pahala jariah. Syukur-syukur teman-teman misalnya ya, ada yang berkarya menulis buku yang dengan buku itu banyak orang tercerahkan. Ya dimanapun lah passion kita, dimanapun kita bisa kemudian berkarya. Jangan dibayangkan karya seperti apa, enggak. Cukup posting-posting kebaikan. Ya. Atau mungkin ada banyak orang yang terinspirasi melihat status WA kita atau story-story kita. Kemudian orang itu menjadi mengikuti jejak kebaikan yang kita lakukan. Maka itu juga menjadi pahala. Ini luar biasa, ini harus serius kita pikirkan. Untuk memperpanjang usia amal solih kita, walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Begitu. Tujuannya itu. Ya termasuk ketika kemudian kita bisa mendidik anak ya. Mendidik anak dengan baik sesuai dengan fitrahnya ya. Mendidik anak ya sebagai rasa syukur itu kan apa? Ya kita bisa kemudian memfungsikan seluruh titipan yang Allah berikan itu ya di jalan yang Allah sukai, kan itu ya inti dari makna bersyukur. Nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Apa sih bersyukur itu? Total grateful itu yang kayak gimana sih? Kan gitu. Menggunakan seluruh potensi atau titipan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsinya, yaitu yang bisa membawa keridhaan Allah. Allah suka dengan itu karena kita fungsikan dengan benar. Itu bersyukur. Ya. Bersyukur, dikasih titipan ilmu ya disebarkan gitu. Dan salah satu cara untuk mempercepat ekspor kita sebagai seorang ahli, ya cara membuat diri kita itu expert dalam hal apapun itu adalah membagikan, mengajarkan, belajar mengajar. Itu emang tugas kita sepanjang hayat. Insya Allah itu ya. Jadi karya itu bukan etalase untuk ajang membusungkan keangkuhan diri, tetapi adalah sebuah dari konsistensi dan tanggung jawab atas anugerah kelebihan diri dari Sang Maha Pencipta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi bukan untuk ajang membusungkan diri, menunjukkan keangkuhan diri, tapi sebuah konsekuensi dan tanggung jawab bahwa kita sudah dititipi kelebihan, di mana kelebihan itu bisa kita gunakan untuk kemudian
bermanfaat bagi banyak orang. Itulah karya. Ya. Ini tadi ya, memperpanjang pahala amal kebaikan kita. Ini yang tadi saya sampaikan. Ibnu Qudamah pernah ditanya, siapakah orang yang paling berbahagia? Yang menjawab, orang yang bahagia sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya berhenti, pahalanya terus mengalir. Inilah yang disebut dengan amal jariyah. Ya, amal jariyah. Dan itu ada di karya-karya terbaik yang kita persembahkan ya, untuk umat, untuk Allah tentunya. Inilah amal jariyah. Nah, yang berikutnya adalah persiapan kematian yang terbaik. Benar bahwa kita punya usia 40 tahun seakan seperti hidup yang kedua, the second chance, ya, yang tadi itu ya, kesempatan kedua. Ada sepaket pengalaman hidup yang terangkum lengkap untuk jadi bekal perjalanan selanjutnya. Salah satunya adalah kesadaran bahwa kapan saja ajal akan datang. Dan menyambut kematian bukan dengan cara mengurung diri, tapi justru dengan kesadaran yang tinggi bahwa usia kita sudah matang, sudah lonceng kematian yang pertama bagi orang-orang yang sudah masuk usia 40 tahun, bahkan melebihi daripada itu. Justru kita akan semakin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk semakin giat beramal soleh. Hidup dengan penuh semangat dan cara yang terbaik. Karena kita tahu hidup ini tidak lama lagi. Ya, persiapan kematian yang terbaik. Nah, ini kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah ya, pelajaran yang ke-9, yaitu berdoa mohon perlindungan dari keburukan usia tua. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Kasal itu malas ya. Wa'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika minal haromi. Dan aku berlindung kepadamu dari al-haram. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Medit, cerek kalau kata orang Jember. Ya. Medit, pelit. Pelit ya. Pelit ini jangan dipelihara. Ini sifat yang jelek. Merasa eman-eman, sayang banget gitu ya. Disuruh berinfak, disuruh sodako, menyebarkan kebaikan, ya beramal sholih, pelit banget. Kalau hubungannya sama harta, pelit banget. Nah ini sifat yang jelek yang sama Rasulullah, kita justru disuruh berdoa, memperbanyak doa untuk berlindung dari sifat pelit. Gitu, bukhil, ya, bakhil. Bakhil itu pelit. Dan di sini stressingnya yang berhubungan dengan usia adalah al-haram tadi itu. Apa itu al-haram? Makna dari al-haram adalah keburukan umur. Mengapa Nabi sampai mengajarkan doa perlindungan dari keburukan umur? Karena ya Imam As-San'ani dalam Subulus Salam menyebutkan yang dimaksud penolakan dari keburukan umur adalah sampainya seseorang pada usia tua dan kacau pikirannya. Kembali seperti anak-anak, pikun, ngomong ngelantur seenaknya. Ini kita berlindung dari ini. Dan insya Allah dengan kita banyak belajar, mengasah otak kita, itu akan memperkuat sambungan saraf-saraf otak kita. Sehingga insya Allah kita terbebas dari sifat pikun atau kekanak-kanakan. Nah ini maksud dari al-haram itu. Ya. Bukan haram itu lawan dari wajib, bukan ya, pakai H ini. Haram. Al-Harami, perlindungan dari keburukan umur. Karena biasanya orang yang sudah tua, apalagi udah sakit-sakitan, hidupnya tergantung sama anak cucunya, segala macam rewel, dikasih ini nggak mau, na'udzubillahi min zalik. Kita semuanya berlindung, jangan sampai usia tua kita jadi beban bagi anak cucu kita. Kalau bisa kita apa yang tadi itu doanya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya, dan perbaikilah amal-amalku hingga menurun, hingga sampai kepada anak cucuku, itu yang kita doakan. Jangan sampai kita jadi beban. Jangan sampai. Makanya kita mohon sama Allah juga diberikan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang paripurna, agar hidup kita jangan membebani anak keturunan kita.
jangan membebani orang-orang di sekitar kita. Gitu, ya. Kembali pada usia kanak-kanak ya. Banyak ya kita saksikan, bahkan karena dia banyaknya duit, saking sibuknya maka orang tuanya kemudian ditaruh di panti jompo. Ya kan? Banyak ya kita saksikan yang seperti itu. Nah, itu. Ini versi doa yang lebih pendek. Ada lagi yang diajarkan oleh Rasulullah ya, berlindung dari rasa cemas, gelisah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari gelisah dan rasa sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari rasa lemah dan malas. Ya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dari rasa pengecut dan bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Lindungilah kami ya Allah dari lilitan hutang dan dominasi manusia. Itu doa yang lebih lengkap. Tapi nggak ada al-haromnya. Ini yang ada al-haromnya. Berlindung dari keburukan usia tua. Pikun, pikiran kacau, sifat kekanak-kanakan, sakit-sakitan, membebani bagi anak cucu dan seterusnya. Ya, ini. Dilafadzkan, didawamkan, masukkan ke dalam doa-doa harian kita. Termasuk tadi surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi pahami ya sampai di sini? Nah, dan endingnya adalah mudah-mudahan Allah mengaruniai kita amal yang baik, jauh dari keburukan usia tua, bertambah ketaatan pada saat menginjak usia 40-an hingga akhir hayat kita. Insya Allah itu yang kemudian bisa kita sharingkan singkat-singkat saja. Ya. Ini ada quote-quote yang bisa menjadi renungan bagi kita semua. Ini adalah ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri ya, para ulama terdahulu, Masya Allah. Aku tahu rizkiku tidak dimakan orang lain, karenanya hatiku tenang. Jadi hati yang tenang itu nggak penuh dengan was-was, jangan-jangan nanti begini. Ini gara-gara aku ikut majelis ilmu, waduh jualanku yang harusnya dapat omset sekian, bisa jadi off nih. Ya, yang misalnya jam segini harusnya live TikTok jualan ya, dapat omset sekian juta, wah gara-gara. Nggak ada kayak gitu kekhawatiran bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Ahqaf juga ayat yang lain dikatakan, innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan bahwa Robnya adalah Allah, sumastaqomu, kemudian mereka istiqomah, ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan pernah ada rasa gelisah dan rasa sedih. Aku tahu rizkiku tidak dimakan orang lain, karenanya hatiku tenang. Aku tahu amalan-amalanku tidak mungkin dilakukan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan beramal. Dan aku tahu Allah selalu melihatku. Karenanya aku malu bila Allah mendapatiku melakukan maksiat. Aku tahu kematian menantiku, maka aku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Sudah lengkap. Jadi tenang aja, nggak akan ketuker. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Dan apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Jadi tenang aja, tenang. Rizki itu sudah ditakar. Nggak akan ketuker, makanya tenang. Kalau urusan rizki, kewajiban kita hanya berikhtiar iman maksimal. Berikhtiar, ikhtiarnya itu ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Nggak cukup dengan ikhtiar berdoa, sholat tahajud, tilawah Quran. Tapi ada ikhtiar bumi juga di situ. Ya bekerja, ya mengupayakan sebab-sebab untuk kemudian datangnya rizki secara fisik itu wajib. Itu berikhtiar, ikhtiarnya langit dan bumi. Nggak cukup langit saja. Dan nggak cukup bumi saja, mengandalkan upaya kita tanpa kemudian kita bersandar dan menyerahkan itu kepada Allah. Percaya kepada Allah. Hanya mengandalkan upaya. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus semuanya itu klop, apa namanya ya? Klop. Harus dua-duanya. Ya. Ini ya.
Tentang umur, ini hadisnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Umur umatku antara 60 hingga 70 dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Dan memasuki usia 40 ketika sudah banyak kenikmatan hidup yang dirasakan, saatnya menabung pahala untuk kehidupan di akhirat. Kecilkan porsi untuk urusan dunia, perbesar bagian untuk urusan akhirat. Bahkan kalau di dalam Islam, semua ya upaya yang kita lakukan ya, amal dunia kita kalau bisa punya value akhirat. Itulah orang yang visioner. Setiap apapun yang dilakukan di dunia, tapi punya value akhirat. Nggak terputus, gitu ya, nyambung. Dan ini tadi yang kemudian saya sudah sempat saya sampaikan. Manakah di antara kaum mukmin yang paling cerdas, cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat mati di antara mereka dan paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Ya, insya Allah itu ya pelajaran dari Life Begin at 40. Sudah banyak tadi yang kita bahas dari depan sampai ke belakang gitu ya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua, menjadi self reminder bagi saya yang menyampaikan di sini gitu ya. Dan semoga kita semuanya dikaruniai oleh Allah pemahaman, karena belum tentu walaupun kita belajar ilmu, kita diberikan rezeki pemahaman. Maka doanya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan berikanlah rizki pemahaman. Jadi ilmu yang kita pelajari bisa kita pahami. Dan salah satu tanda diterimanya amal kita oleh Allah adalah kita diberikan taufik oleh Allah untuk beramal solih setelahnya dengan kualitas dan nilai yang lebih tinggi. Jadi ikut pertama, nanti lebih semangat lagi yang kedua, lebih semangat lagi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Mengajak banyak orang untuk juga meregup ilmu, itu berarti salah satu tanda diterimanya amal kita oleh Allah. Ya. Misalnya ketika Ramadan, contoh lagi ya, diberikan karunia oleh Allah bisa tilawah Quran ya setiap hari berapa lembar. Setelah Ramadan ya minimal istiqomah atau bahkan lebih meningkat lagi nilainya ya di hadapan Allah, lebih tinggi lagi kualitasnya. Maka itu adalah salah satu tanda diterimanya amal kebaikan. Ya, jagalah terus semangat di dalam kebaikan dan ingat ya, tidak ada kemudian yang harus kita lakukan kecuali kemudian terus kita melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Sama-sama kita kemudian menjadi gardu epos, menebarkan kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya. Itu saja yang bisa saya sharingkan, udah panjang lebar banget gitu ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalau ada kebenaran, semata-mata datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu di dalam mengambil kebenaran. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Mas, silakan. Ya. Kita nanti bisa tutup dengan doa penutup majelis ya. Oke. Monggo. Ya, Masya Allah. Tadi sudah dengar ya suara saya ya? Dengar. Insya Allah. Berarti ini nggak ada tanya jawab ya, Ustazah ya? Boleh, kalau ada yang mau bertanya, Mas, jam berapa ini? Oh, masih jam segini ya. Jam 8.45. Masya Allah. Singkat berarti saya ya. Biasanya saya nyampain 2-3 jam. Karena memang materinya dipenggal-penggal. Artinya bahasan ini udah. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung masih sore. Masih sore ya, belum jam 9. Nggak tahu deh kalau yang di sebelah Indonesia, bagian tengah dan timur. Mbak Majidah dari Makassar datang nggak? Masuk nggak ke Zoom? Masuk Zoom nggak? Belum ada sih, Majidah Makassar nggak ada? Makassar belum ada. Oh ya Allah, kasihan banget. Malang, Bandung. Padahal udah ini banget, daftar jauh hari. Juga alhamdulillah sudah berinfak ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah berinfak. Gak perlu saya sebutkan. Insya Allah Antuna tahu siapa orangnya
yang berinfak maksudnya semoga menjadi amal jariah, semoga menjadi pahala yang terus mengalir ya dengan terusnya berkesinambungan kita menebarkan manfaat untuk manusia ya untuk umat manusia. Semoga Allah balas dengan kebaikan, kemudahan urusan, kesehatan ya, lancar semuanya gitu ya dan berkali-kali ganti yang lebih baik dan lebih berkah. Dan bagi teman-teman yang masih ingin berinfak untuk kemudian berkontribusi ya dan mendukung syiar ini terus gitu ya, bisa nanti di nomor rekening yang sudah saya share di grup ya. Jadi ini sebenarnya acaranya free, tapi bagi yang ingin berinfak mendukung syiar ya sangat diharapkan dan sangat diterima gitu ya. Semuanya akan dialokasikan untuk ini ya, untuk sumber bayar dan seterusnya. Saya pengennya terus bisa berkesinambungan. Begitu. Ya, kembalikan kepada host, silakan. Ya, Masya Allah ya, tadi sudah banyak sekali, meskipun mungkin menurut Ustazah Feby biasanya ngasih pelatihan offline tuh 5-6 jam gitu ya, atau 4-5 jam. Jadinya terasa singkat ya, tapi banyak sekali ya, saya yakin teman-teman di sini, apalagi yang sudah membawa catatan. Tadi sudah membawa catatan belum nih? Atau ini ya, termehek-mehek Screenshot. mungkin. Pas mendengarkan, kemudian melihat pesan-pesan yang disampaikan di dalam slide itu sangat lengkap sekali ya. Dan bahkan ada banyak sekali beberapa clue tadi ya. Selain pelajaran hidup dari 1 sampai 9, ya mungkin di sini ada teman-teman. Ya, sebentar. Ada yang mau bertanya mungkin dipersilahkan. Kalau enggak Ya, kita silakan. Mungkin ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin karena sudah saking lengkapnya ya, masih diendapkan dulu. Kayaknya tadi begini-begini gitu ya. Jadi ada tadi yang saya catat beberapa. Mungkin kalau teman-teman di sini boleh nih menuliskan atau bersuara dari pelajaran 1 sampai 9 tadi untuk di usia 40 tahun itu apa yang masih diingat? Ada nggak yang ingat pelajaran 1, 2, 3 sampai 9? Kalau ada boleh, berarti benar-benar mencatat gitu ya. Jadi nemenin saya. Iya, baik ya. Tadi banyak sekali ya yang saya catat juga, termasuk kan di sela-sela slide ini ada banyak sekali ilmu-ilmu lain ya, seperti tadi kita jadilah 4 golongan. Nah, itu penting ya. Yang saya suka dari setiap webinar ataupun acara-acara di PTC selalu kita diawali dengan pentingnya ilmu gitu ya, hakikat ilmu, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh dalam menyimak penjelasan gitu ya. Jadi nggak sekarangnya ingat, nanti udah lupa seperti itu. Dan juga tentang usia 40 tahun ya, lonceng kematian pertama. Wah, Masya Allah ya. Ini benar-benar reminder buat saya pribadi ataupun buat teman-teman ya yang hari ini sudah mau menjelang atau bahkan 40 lebih untuk berefleksi ke belakang gitu ya. Dan tadi itu kalau misalkan kita sedikit-sedikit insecure, padahal setiap kita adalah asani takwim tadi ya, sebaik-baik ciptaan Allah gitu. Yang paling jelek tadi kalau pengen tahu harga kita berapa, wah ini kita nggak bisa hitung-hitungan ya, melihat mata kita, organ-organ dalam kita. Bahkan kemarin banyak tren orang jual ginjal ya, Sada ya, dan teman-teman lain ya. Karena kepengen ini, kepengen itu, atau hanya sekedar sensasi ya, wallahu a'lam ya. Nah, tadi intinya melihat dulu ke diri kita, anugerah yang sudah Allah berikan tuh banyak banget gitu ya. Dan tadi pelajaran 1 sampai 9, nah ini ada banyak ya, mungkin tadi kan banyak tulisannya ya, ada pesan-pesannya. Kalau disarikan inti-intinya adalah pelajaran 1 itu perlu semakin banyak bersyukur gitu ya. Nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya minggu depan insya Allah ya. Kemudian pelajaran 2, menjaga waktu agar semakin bernilai baik ya, jauh dari kesia-siaan. Dan yang ketiga, pilih lingkungan hidup yang menghidupkan, circle tadi. Kemudian yang keempat, jangan malu, apalagi berhenti belajar. Yang kelima, miliki kendali diri yang lebih kuat, nggak gampang baperan tadi ya, atau sumbu pendek tadi. Dan yang keenam, lipat gandakan ketaatan, tinggalkan kebodohan. Yang ketujuh, pentingnya memiliki karya atau legacy tadi ya. Dan juga yang kedelapan, persiapan kematian yang terbaik. Dan yang terakhir,
mohon perlindungan dari keburukan usia tua. Masya Allah. Kemarin saya baru buat konten ya, pelajaran hidup yang saya kontenin cuma 4, ternyata ini ada 9. Nah, nanti di-relate lagi ya, seperti Ya. apa. Tapi insya Allah garis besarnya sama. Masya Allah sekali. Ya, semoga malam ini teman-teman kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti ada recordingnya ya. Apakah recordingnya di-up di YouTube? Ya, insya Allah nanti. Nggak tahu ini terrecord ini ya? Ini terrecord ya? Oh iya. Record, ada tulisannya. Record. Lupa nggak live YouTube tadi. Aduh, udah ini karena agak nggak Iya, enak juga. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan kesan pesan yang baru pertama kali gabung di Zoom bersama dengan PTC, yang baru jumpa, baru dengerin gitu kan materi-materi kajian bersama dengan Personality Training Center, boleh dong kasih ininya, kasih silakan. pesan-pesannya, 1 atau 2 orang, habis itu kita tutup dengan doa penutup majelis. Boleh dong? Ya, Ada yang mau menyampaikan kesan dan pesan atau apalah gitu? Sepatah 2 patah kata? Monggo silakan. Yuk. ya silakan teman-teman yang baru pertama, mungkin Mm-mm. dari Mbak Farah boleh Ya, yang baru pertama, atau mungkin yang lain boleh boleh, mengajukan boleh. diri. Sambil kenalan dong. Nggak semuanya yang ada di ruang Zoom ini saya tahu. Monggo. Ya, siapa yang baru pertama, siapa lagi? Mungkin Ustazah Febi hafal atau dari teman-teman PTC Yang pertama hafal. kali. Ya, Silakan mungkin yang mau berkomentar. Ada Mbak Farantatika, Mbak Indah, Jember. Mbak Indah. Oke. Ya, silakan. Ada Mungkin Oni sedikit. Mbak Mala, Bandung. Nggak bisa off cam, nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Dinyalain aja mic-nya. Silahkan komentar atau apa yang mau disampaikan. Atau jangan-jangan tidur ini ya. Yang off kamera nggak tidur kan ya? Monggo silakan yang mau menyampaikan. Ayo. Halo? Ya, Oh, kalau kan. nggak mau nyampein langsung pakai ini deh, tulisan di kolom chat nggak apa-apa. Ya, ini sepertinya Mbak Mala Bandung sudah membuka Teh Mala ya, sudah Oh iya, Teh membuka. Mala. Teh Ya, Rosmala silakan. Bandung, silakan Teh. Ada yang mau ini? Ya, Halo? udah buka di sini. Heeh. Sok atuh, Teh, mangga. Disilahkan. Oh, ditutup lagi. Salah rupanya. Atau yang lain deh mau menyampaikan kesan pesan materi hari ini atau gimana? Mangga atuh, Bu Mary. Ya, Hah? silahkan. Boleh, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparan hari ini, materi yang disampaikan oleh Bu Febi sebagai materi. Saya baru mengetahui ternyata usia di 40 tahun itu adalah usia yang lonceng pertama untuk kematian. Tapi alhamdulillah saya dikasih kesehatan sama Allah, sudah mencapai usia separuh. Mudah-mudahan dengan usianya saya dan bertambah, insya Allah dikasih kesehatan sama Allah dan bisa mendidik buat anak-anak saya. Dan saya juga bisa bermanfaat buat orang banyak juga, termasuk saya juga masih mempunyai anak didik. Saya bisa memberikan ilmu apa yang disampaikan dengan Bu Ustazah Febi. Ini baru saya terbuka dan hari ini baru saya mengetahui bahwa di usia 40 itu adalah kenapa saya baru terlambat, tapi bagi saya tidak ada kata terlambat untuk mengetahui usia 40. Terima kasih banyak saya kepada Bu Febi, saya sudah bisa melek mata karena usia yang sangat mendekatin dengan usia kalau mengikuti Nabi besar Muhammad SAW mungkin kita hanya di usia 63, tapi suami saya dapat bonus lebih cepat adalah di usia 53, dia sudah tutup usia. Tapi
minta doa yang terbaik, dan saya adalah wanita pilihan yang dipilih sama Allah untuk Amin. menjaga Amin. amanah yang telah Dia titipkan. Semoga ke depan materi yang diberikan sama Bu Pebi makin bikin saya semangat dan semakin Amin. saya kuat. Terima Amin. kasih banyak. Itulah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Mary dari Cilegon ya atas komentar positifnya, kesan-kesannya terhadap materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin masih ada yang mau menyampaikan, dipersilahkan. Ada? Di komentar ada dari Teh Mala tadi ya. Akhirnya rupanya, jadi nggak keluar suaranya. Jadi ini Masya Allah, terima kasih Ustazah, materinya sangat berkesan untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa semakin mengamalkan setiap ilmu yang Ustazah sampaikan. Amin, Allahumma amin. Jadi salah satu ciri dari keberkahan ilmu itu adalah ilmu itu mampu berpengaruh dalam merubah tingkah laku kita. Dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, terus kemudian kita beramal dengan yang kita ketahui itu. Itu adalah tanda berkahnya ilmu. Tapi kalau ilmu yang kehilangan berkahnya adalah ilmu yang tidak mampu merubah tingkah laku kita. Itu berarti ilmunya nggak berkah. Semoga setiap tetes ilmu, apapun yang kita pelajari, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita diberikan karunia untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Ada lagi dari Mbak Nadira Azahra, di mana kotanya ya? Konawe, di Konawe. Oke. Indonesia Ya. bagian timur ya. Iya. Masya Allah, materi malam ini isinya daging semua. Syukron, jazakillah khair, kasiron Ustazah. Ya, wa jazakillah khair, Mbak Nadira. Alhamdulillah lancar ya sinyalnya meskipun jauh. Semoga kami bisa amalkan dalam urusan kehidupan, bisa menyampaikan juga kepada umat. Amin ya. Mbak Nadira. Oke, sepertinya itu yang sudah menyampaikan di kolom komen. Ya sudah, insya Allah bisa kita tutup ya, biar nggak terlalu malam untuk teman-teman yang di Indonesia bagian timur. Konawe itu kayaknya di daerah Indonesia bagian timur. Timur ya. Timur atau tengah ya, nggak tahu deh. Timur atau tengah Mbak Nadira? Iya Mbak. Oh, tepatnya di Kota Konawe. Itu Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian tengah? Bagian timur. Oh, bagian timur ya. Berarti selisih 2 jam ya. Di sana udah jam 11 kurang ya, setengah 11. Ya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman. Kalau kemudian sudah dirasa cukup, insya Allah kita lanjut nanti minggu depan ya dengan tema yang kedua, Total Grateful, dan masih berlanjut lagi di minggu-minggu berikutnya. Silahkan bisa di-share kepada teman-temannya, asalkan satu ya, mereka niat untuk mengkaji ilmu, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan, jangan cuma kemudian main-main gitu ya, kemudian hanya sekedar coba-coba gitu. Insya Allah saya kurang respect ya sama orang yang cuma sekedar coba-coba gitu ya, atau kemudian cuma sekedar ngelis tapi faktanya nggak ada tanpa kemudian konfirmasi ada kendala apa. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala teknis, sinyal nggak bagus atau apa, ya bisa disampaikan ya, jadi biar nanti bisa kemudian mungkin ada solusi atau apa nanti dari kita gitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Insya Allah kita tutup dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur ya dalam usia yang berkah. Insya Allah kita minggu depan bisa berjumpa lagi. Kita tutup dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan tinggalkan ruang Zoom teman-teman. Terima kasih. Buat silakan. Saya stop share ya. Insya Allah. Minggu depan ya, jangan lupa ya. Insya Allah. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih ya buat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Saya stop share, kemudian saya end. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa insya Allah. Barakallahu fikum. Nggak foto dulu, foto dulu tah? Oh iya, saking lamanya nggak ngezoom, nggak tahu dan nggak pernah dokumentasi. Boleh, boleh difoto dulu ya teman-teman. Tapi nggak pada on kamera nih. Green screen. Ya silahkan yang mau Ya, on cam. kira-kira boleh dibuka dulu dong. Yang bisa ini on cam, bisa on cam. Kita ini dulu deh dokumentasi. Belepotan ngomong. Boleh? Ya, satu. Sudah? Satu, dua, tiga. Ya, Ya. terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Sampai jumpa insya Iya. Allah.